Baik, kita mulai ya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Agak noisy, Pak. Oh, kurang ya. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebelum dimulai, buat teman-teman yang sudah semester 6 ya, jangan lupa untuk KP-nya, kerja prakteknya
diupdate, selalu disounding ke dosen pembimbing, selalu ditanya bagaimana hasil sidang seminar proposalnya atau di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya, apa yang jadi masukan, apa yang jadi revisi di penelitian kalian, kalian harus selalu update ya. Karena kan KPI ini sebagai syarat ke jenjang berikutnya, ke tugas akhir atau skripsi yang kalian akan tempuh di semester 8. Jadi saya tekankan sekali lagi, terus berkomunikasi dengan dosen pembimbing, dengan kaprodinya, atau dengan dekannya terkait kalian yang sedang mengikuti KP di semester 6. Karena sayang ya, sekali lagi sayang kalau misalnya sudah sejauh ini tinggal sedikit lagi kalian menempuh tugas akhir atau skripsi, lalu kalian akan lulus, mendapatkan ijazah tanda tangan Pak Ono, Pak Rektor, Prof. Ono, nah itu suatu kredibilitas yang value-nya beda lah dengan rektor yang lain seperti itu. Karena nama besar Pak Ono yang sudah teruji gitu di kalangan akademisi IT di Indonesia. Itu rata-rata sidang seminar proposal di teman-teman di mahasiswa ITTS itu banyak yang membahas tentang digital marketing. Nggak masalah selama itu dosen pembimbingnya mengiyakan, fine-fine aja kalau menurut saya. Apapun pembahasannya, apapun penelitiannya, silakan kalian tuangkan ya. Oke. Oke, sedikit saja di pertemuan ke-10 ya, di Business Application Development, pembahasan tentang SEO, Search Engine Optimization, adalah serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas sebuah situs web dalam hasil pencarian organik di mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Nah, terlepas dari mesin pencari Google, Bing, atau Yahoo yang ada di penelitian ini, yang terupdate kayaknya orang udah jarang ya yang menggunakan di search engine sebagai mesin-mesin pencari gitu. Sekarang rata-rata ya OpenAI seperti ChatGPT atau Grok di platform X gitu, atau di Meta platformnya Google sendiri, di Instagram ada, di Facebook ada. kurang up to date kalau misalnya sekarang itu orang mau cari sesuatu harus lewat search engine. Semua sekarang
Zaman AI, banyak ChatGPT yang gratis ataupun yang berbayar, dan semua platform juga punya AI sendiri untuk menjadi mesin pencari. Tapi terlepas dari itu, kita balik lagi di search engine optimization. Tujuan utama dari SEO adalah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas lalu lintas organik ke situs web, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan pengunjung yang lebih potensial, lebih pelanggannya atau yang bisa dikonversi lagi. Dalam era digital saat ini, mesin pencari menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pengguna internet. Ketika seseorang mencari sesuatu di mesin pencari, mereka cenderung memilih salah satu dari hasil yang ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Oleh karena itu, penting bagi bisnis atau pemilik situs web untuk memastikan bahwa situs mereka muncul di halaman pertama atau setidaknya halaman teratas, page pertama, hasil pencarian, karena hal ini dapat meningkatkan kemungkinan dikunjungi oleh calon pengguna atau calon customer. Basicnya atau prinsip dasar SEO melibatkan atau mengoptimalkan berbagai aspek situs web, eh, baik di dalam maupun di luar situs, untuk meningkatkan relevansi dan otoritas situs di mata mesin pencari. Beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat situs web dalam hasil pencarian organik meliputi penggunaan kata kunci yang relevan, kualitas konten, struktur, dan pengkodean halaman web, tautan balik atau backlink dari situs web lain, kecepatan pembuatan halaman, dan responsivitas untuk perangkat mobile. Selanjutnya ada dua jenis optimasi dalam SEO, yaitu on-page optimization atau optimasi di dalam situs. Lalu ada off-page optimization atau optimasi di luar situs. On-page itu melibatkan penyesuaian dan pengoptimalan elemen situs web seperti judul halaman, tag heading, struktur URL, penggunaan kata kunci, dan konten. Sedangkan off-page optimization melibatkan upaya untuk membangun tautan balik dari situs web lain, kegiatan sosial media, dan pengaruh faktor eksternal lainnya untuk meningkatkan otoritas situs web. Lalu perkembangan teknologi dan algoritma mesin pencari terus berubah.
Perkembangan teknologi dan algoritma mesin mencari terus berubah sehingga praktik SEO juga perlu diperbarui secara berkala. Pemahaman dalam tentang SEO dapat membantu bisnis dan pemilik situs web untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif dengan meningkatkan peringkat situs mereka dalam hasil pencarian, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan lalu lintas organik yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa SEO adalah proses jangka panjang dan membutuhkan dedikasi serta pembaruan kontinu untuk tetap berada di garis depan atau setidaknya di page terdepan dalam persaingan online. Ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam SEO. Yang pertama itu ada kata kunci atau keywords. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan oleh pengguna saat mencari informasi di mesin pencari. Memahami kata kunci yang relevan dengan bisnis atau topik situs web adalah langkah penting di dalam SEO. Menggunakan kata kunci ini dengan strategis, mendalami konten dan elemen situs web dapat membantu meningkatkan rating dalam hasil pencarian. Lalu ada konten berkualitas. Konten berkualitas menjadi sangat penting dalam SEO. Konten harus informatif, relevan, dan bermanfaat bagi pengguna. Mesin pencari semakin canggih dalam memahami konten. Jadi fokus dan penyajian konten yang memenuhi kebutuhan dan minat pengguna akan memberikan manfaat jangka panjang bagi situs yang sudah kita buat. Yang ketiga ada backlink atau tautan balik. Tautan balik adalah tautan dari situs web lain yang mengarah ke situs Anda. Mesin pencari menganggap tautan balik sebagai rekomendasi atau bukti otoritas untuk situs yang sudah kita buat. Membangun tautan balik berkualitas dari situs web yang terkait dan otoritatif dapat membantu meningkatkan peringkat dalam hasil pencarian. Lalu ada struktur URL yang SEO friendly. Struktur URL yang baik dapat membantu mesin pencari memahami konten dan hierarki halaman situs Anda. Gunakan struktur URL yang deskriptif, relevan, dan mudah dibaca. Hindari URL yang panjang, kompleks, atau menggunakan karakter khusus. Yang kelima, ada optimasi halaman. Ada beberapa elemen di halaman web yang perlu dioptimalkan untuk SEO. Hal ini termasuk judul halaman, meta deskripsi, tag heading, H1, H2, H3, menggunakan kata kunci dalam konten, atribut ALT pada gambar, dan pengoptimalan kecepatan pembuatan halaman. Analisis dan pemantauan, penting untuk terus menganalisis dan memantau kinerja SEO situs Anda. Gunakan alat analisis web seperti Google Analytics untuk melacak lalu lintas traffic, kata kunci yang paling efektif, dan perilaku user.
Dengan memahami data ini, Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan strategi SEO Anda. Lalu ada responsivitas mobile di dalam era digital yang semakin mobile. Penting untuk memastikan bahwa situs web yang kita bikin itu responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet atau device yang lainnya. Mesin pencari termasuk Google memberi perhatian khusus pada pengalaman pengguna mobile. Situs web yang tidak responsif dapat mengalami penurunan peringkat dalam hasil pencarian. Jadi pastikan desain yang responsif dan pengalaman pengguna yang baik pada semua device. User experience-nya yang perlu ditekankan. Lalu yang ke-8, optimasi lokal. Jika bisnis Anda berfokus pada pasar lokal, penting untuk mengoptimalkan situs web Anda untuk pencarian lokal. Hal ini melibatkan penggunaan kata kunci yang terkait dengan lokasi, mengklaim dan mengoptimalkan profil bisnis di direktori lokal, dan memastikan informasi kontak dan lokasi bisnis Anda terlihat dengan jelas di situs web Anda. Hal ini membantu meningkatkan peluang Anda untuk muncul di dalam hasil pencarian lokal. Lalu ada pengalaman pengguna, user experience. Mesin pencari semakin memprioriti pengalaman pengguna dalam menentukan peringkat situs web. Aspek-aspek seperti kecepatan, navigasi, struktur yang jelas, konten yang relevan, dan interface pengguna yang baik semuanya berkontribusi pada pengalaman pengguna yang positif. Pastikan situs web yang kita buat dirancang dengan baik dan menyediakan pengalaman yang memuaskan bagi penggunanya. Lalu ada perkembangan SEO adalah proses yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan teknologi mesin pencari. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan Anda tentang tren dan perkembangan terbaru dalam SEO. Mengikuti blog dan sumber informasi terpercaya tentang SEO dapat membantu kita membuat website tetap up to date dengan praktik yang terbaik dan strategi yang efektif. Ya, cukup. Oke, paling itu aja untuk hari ini ya, rekan-rekan semua, untuk pemaparan EAD pada sore hari ini. Saya tekankan lagi untuk penelitian KP, karena saya juga nguji kemarin, titik yang saya tekankan di seminar proposal itu, pertama saya lihat pembanding dari penelitian sebelumnya, itu rata-rata mahasiswa melampirkan hanya 5-3 pembanding penelitian gitu. Saya tekankan lagi, coba nanti setelah seminar proposal ditambah lagi menjadi 10. Jadi ada 10 pembanding penelitian yang lain yang mirip dengan apa yang dia teliti. Terus KPI-nya, jadi hasil dari penelitian mereka, perbedaannya di mana, seperti itu. Jadi kalau misalnya digital marketing, ya bagaimana digital marketing ini berhasil ditentukan dari apa, langkah konkretnya seperti apa, lalu perbedaan dengan marketing yang konvensional itu seperti apa. Itu sih rata-rata yang saya uji selama sidang seminar proposal kemarin. Ada 6, 5 diantaranya itu semua tentang digital marketing. Buat nge-branding perusahaan atau buat meningkatkan calon mahasiswa baru, seperti itu. Yang satunya lagi itu tentang daur ulang sampah. Itu sih yang 6
mahasiswa yang saya uji dari seminar proposal kemarin. Karena seminar proposal, jadi itu bentuknya bukan revisi ya, jadi cuma masukan, advice buat mahasiswa atau mahasiswinya. Untuk tingkat selanjutnya itu apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu ditekankan. Kalau misalnya digital marketing, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan platformnya itu di semua media sosial. Nah, itu harusnya dikerucutkan lagi. Tidak harus semua sosmed itu digunakan untuk digital marketing. Pilih aja salah satu, tapi harus mempunyai reason yang kuat kenapa dia menggunakan TikTok misalnya. Seperti itu. Apa lagi ya? Kemarin itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman semua pengalaman saya ujian apa jadi sempro kemarin di teman-teman mahasiswa ITTS. Ada 6, 5 diantaranya itu tentang digital marketing. Itu yang perlu ditekankan lagi. Oke, baik untuk malam ini cukup. Eh, itu aja ya teman-teman. Terima kasih Mas Dwi Aji Pangestu, Mbak Saida Naura Nabila atas waktu dan atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mic ya teman-teman. Izin mic. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih.